Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali kepada bulan suci Ramadan di tahun ini, di tahun 2020. Semoga bulan puasa ini kita diberikan kelancaran dalam beribadah, diberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas keagamaan, baik secara vertikal maupun secara horizontal, ibadah kepada Allah maupun kepada sesama kita, dimudahkan kita dalam melakukan amal-amal soleh, amal-amal positif, dan kita senantiasa dijauhkan dari ria, karena ria bisa menjangkit siapapun, kapanpun, dimanapun, dan amalan apapun yang dilakukan, berbagai aktivitas siapapun, sesuai dengan peran yang ada di yang bersangkutan, semuanya sangat rawan disambangi oleh virus ria. Karena Nabi Muhammad pernah mengingatkan bahwa ria itu lebih halus dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ya, namun demikian kita dalam menilai tersebut ada asumsi atau kaidah dalam memahami seseorang dalam beramal. Yang pertama adalah kita tidak boleh menilai seseorang bahwa yang bersangkutan tidak ikhlas, karena ikhlas itu adanya di hati, tidak bisa dinilai oleh orang lain, yang tahu adalah dirinya sendiri. Yang kedua adalah justru kita harus memerangi ria itu sendiri. Ya, karena kalau kita takut dalam beramal karena takut ria, sebenarnya mungkin boleh jadi yang bersangkutan itu bisa ria itu sendiri. Itu istilah dalam statistik, itu namanya autokorelasi. Jadi kita selain kita tidak boleh menilai orang lain itu ria atau enggak, ikhlas atau tidak, juga kita harus memerangi ria itu sendiri. Dengan cara apa? Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 274, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ibnu Abbas, sebagian para ulama menyatakan bahwa Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam melakukan amal itu dilakukan dengan cerdas, yaitu beliau melakukan amal itu dibuat proporsi. Apa itu proporsi? Proporsi itu adalah suatu kejadian khusus dari keseluruhan data yang ada, itu kalau secara statistik. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dalam memerangi ria itu beliau membagi dirhamnya, dibagi ke dalam beramal ketika malam hari, siang hari, terang-terangan, dan sembunyi-sembunyi. Jadi beliau, baginda Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dalam memerangi ria itu dengan cara beramal
di malam hari, di siang hari, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Jadi kalau saya melihat beliau itu cerdas dalam melakukan memerangi ria itu. Jadi boleh jadi seseorang ketika mau melakukan amal, mungkin yang bersangkutan takut terkena ria, sehingga supaya lebih aman itu adalah membagi sodakohnya, yaitu dengan yang diajarkan oleh cara yang diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, dengan cara tadi membagi 4, yaitu di malam hari, di siang hari, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah proporsi. Jadi ketika mau beramal itu dilakukan dengan cara proporsi, dengan cara di tempat waktu yang berbeda. Jadi boleh jadi kalau kita memiliki sebagian rezeki, kita punya sebagian uang, mungkin taruhlah kita punya uang 10.000, taruhlah 40.000 biar lebih mudah, 40.000. Mungkin 10.000-nya itu kita sumbangkan di malam hari, 10.000 sebagiannya disodakohkan di siang hari, kemudian 10.000 sebagian yang lainnya disodakohkan sembunyi-sembunyi, dan sisanya 10.000 terakhir adalah disodakohkan secara terang-terangan. Jadi itu merupakan cara yang cerdas, yang cara cerdas tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimuat dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 274. Jadi cara Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ditulis dalam Al-Quran karena caranya yang unik, dan itu merupakan contoh dari proporsi dalam melakukan atau pembagian bagaimana cara kita memerangi ria. Jadi luar biasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu. Dan sebenarnya konsep proporsi itu ada di dalam Al-Baqarah ayat 274, yaitu proporsi itu adalah, tadi ya saya sampaikan secara statistik bahwa proporsi itu adalah bagian atau persentase atas suatu kejadian tertentu dari keseluruhan data yang ada. Jadi pertama kaidahnya adalah kita tidak boleh menilai orang lain itu ria atau tidak ikhlas, karena itu adalah hubungannya yang bersangkutan dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah kita harus memerangi ria itu sendiri. Kita tidak boleh menilai orang lain, wah ya si A, si B, si fulan ria atau tidak ikhlas, itu tidak boleh. Yang kedua adalah kita harus memerangi ria itu sendiri, yaitu dengan cara 4 tadi, sesuai dengan di surat Al-Baqarah ayat 274, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan. Di mensedekahkan itu dengan 4 cara, ya, 4 langkah, yaitu bisa di malam hari, di siang hari, secara sembunyi-sembunyi, dan secara terang-terangan. Itulah sebagian dari contoh cara memerangi ria berdasarkan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan cara konsep proporsi. Jadi proporsi itu bukan hanya sebatas membagi kue, satu pie dibagi atau satu pizza dibagi beberapa bagian. Sebenarnya itu sudah ada konsepnya di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 274. Mungkin itu dari saya, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.